Dari kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-12. Apa bunyi hadisnya? Mari. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa artinya? Apa yang tidak berguna baginya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna atau berfaedah baginya. Apa pemahaman terbalik dari hadis ini? Mafhumnya. Ya, berfaedah baginya. Kalau dia termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah, berarti hendaknya dia melakukan apa yang berfaedah baginya, menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang berfaedah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Thayyib tentang anjuran beliau untuk berzikir, beliau mengatakan lidah ini kalau tidak kita sibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya, maka akan menyeret kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau bahkan kepada sesuatu yang haram. Lidah ini pasti berbicara. Kalau kamu tidak sibukkan untuk perbuatan-perbuatan yang berfaedah, maka setan akan membelokkannya kepada minimal mubah yang sia-sia, atau yang lebih parah yaitu kepada hal-hal yang haram, ya, riba dan sebagainya. Kemarin saya memberikan sebuah kaidah penting dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Siapa yang bisa? Saya ingat? Iya, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia. Katakan orang. Hendaknya seseorang itu apabila dia ingin mengerjakan sesuatu, dia terlebih dahulu menimbang-nimbang dulu apakah manfaatnya itu lebih besar atau mudaratnya itu lebih sedikit. Kalau mudaratnya lebih besar, meninggalkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian membolehkannya. Jadi seorang apabila ragu, kata Imam Ibnul Qayyim, atau dia tidak mengetahui ini boleh atau tidak, maka hendaknya dia timbang antara manfaat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Ahsan. Sekarang hadis yang ke-13. Al-haditsu ats-tsalisu asyar. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hamzah, ini adalah kunyahnya. Dan ini faedahnya Arba'in Nawawi, beliau mengenal kepada kita kunyah seorang sahabat. Namanya Anas bin Malik, seorang sahabat yang masyhur, ya, masyhur. Tapi mungkin tidak masyhur kunyahnya. Tapi dengan Arba'in Nawawi ini kita dapat mengenal, oh ternyata kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, sebagaimana sikap kita kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki banyak pelayan, ya, di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Ada sahabat-sahabat yang lain seperti Abdul bin Mas'ud yang suka menyiapkan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik biasa menyiapkan wudu dan sebagainya. Di sana ada Safina, ya, budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya seperti disebutkan secara panjang oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW, ya, bukan berarti kemudian Nabi SAW sombong, ya, seperti halnya mungkin orang-orang, ya, raja atau pemerintah dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap tawadhu dengan mereka.
menyingkapi mereka seperti halnya saudara mereka sendiri. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis melebihkan orang-orang yang mungkin rendahan, ya. Bilal, ya, kemudian Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid. Bahkan antum tahu ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, ya, masuk ke Ka'bah, masuk kan, ya, yang masuk bersama siapa? Bersama Bilal bin Rabah sama Usama bin Zaid. Bukan sama Abu Bakar, bukan sama Umar. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak membeda-bedakan. Semuanya sama bagi beliau. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, beliau tidak membedakan ini yang dari Arab, ini yang tidak Arab, ini yang mantan Buddha, ini tidak. Nabi tidak membedakan, ya, karena akhlak Nabi Muhammad SAW begitu indah. Dan para sahabat yang menjadi pelayan Nabi, mereka malah senang, mereka bangga menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Bukan merasa terkucilkan atau merasa terhinakan, enggak, malah bangga. Ya, lihat para sahabat Nabi, orang kita saja kalau menjadi pelayannya orang gede kan bangga, ya. Ya, biar mungkin orang ya biasa saja tapi menjadi pelayannya orang besar, keren juga, ya. Namanya kena. Gini-gini ini sudah pernah apa di kantornya, misalkan di kantornya pejabat misalkan, dia sebagai pelayannya, padahal cuma nyediain teh doang, tapi paling tidak kehormatan bagi dia, pelayan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi adanya para sahabat yang menjadi pelayan Nabi bukan berarti itu kesombongan bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi sebenarnya tidak menginginkan hal itu, tapi mereka yang malah menawarkan diri mereka. Oleh karena itu seperti Anas bin Malik, ibunya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW kalau masih kecil, datang kepada Nabi Muhammad SAW, sering mengatakan, ya Rasul, ini Anas bin Malik. Ya, jadikanlah dia sebagai pelayannya. Lalu didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma aktsir mala wa walada. Dan dalam riwayat yang lain, wa atil umrah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak keturunannya, dan dalam lafaz yang lain, panjangkan umurnya. Nabi SAW terkabulkan. Kata Anas bin Malik, ya, saya orang yang banyak hartanya. Diceritakan, dia memiliki sebuah kebun. Ya, orang yang lain setahun berapa? Sekali panen. Tapi kalau dia 2 kali panen. Ya, menunjukkan tentang barokahnya doa Nabi Muhammad SAW. Siapa dulu yang berdoa, ya kan? Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang anak keturunannya banyak sekali. Kata Anas bin Malik, ya, Aminah putriku menceritakan kepada saya bahwasanya di kubur dari tulang rusukku, ya, yakni anak-anaknya dia dan cucunya dia, sebanyak berapa? Sebanyak tis'a wa isrun wa mi'ah, 129 orang. Jadi anak dan cucunya sebanyak 129 orang. Itu anak keturunannya Anas bin Malik. Jadi benar doa Nabi Muhammad SAW, banyaknya keturunannya. Baik. Dan hal yang menakjubkan juga tentang biografi Anas bin Malik dengan Rasulullah SAW adalah pengakuan beliau. Dalam sebuah hadis dia mengatakan, bertahun-tahun saya menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun saya menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dia mengatakan kepada saya tentang suatu pekerjaan yang belum saya lakukan, kenapa kamu tidak melakukannya? Dan tentang suatu pekerjaan yang telah saya lakukan, kenapa kamu melakukannya? Tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan hal itu kepada kita. Hal yang menunjukkan kepada kita agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang indah, akhlak yang agung. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan,
kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad SAW mempraktekkan ajaran Al-Quran. Ya. Syariat-syariat, akhlak-akhlak yang indah dalam Al-Quran, Nabi SAW adalah orang yang pertama kali mempraktekannya, mewujudkannya. Baik, kita lanjutkan. Anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW, karena namanya dia seorang pelayan, orang yang dekat, maka banyak sekali meriwayatkan hadis, sehingga terhitung 2.286 hadis yang dia riwayatkan, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu. La yu'min, tidak beriman. Itu terjemahan secara harfiah, tidak beriman. La huruf nafiyah lil jins, tidak. Yu'minu, tidak beriman. Kan gitu arti yang harfiahnya, ya, tidak beriman. Tetapi yang dimaksud la yu'minu di sini adalah tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Ya, ada perbedaan yang tajam. Kalau kita artikan tidak iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai, berarti kalau dia tidak melakukannya adalah kafir. Tapi kalau kita artikan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, berarti kalau dia melanggarnya, ya, berkurang imannya. Imannya tidak sempurna. Nah, jadi terjemahan yang benar, la yu'minu di sini adalah tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Dan perlu diketahui kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, bahwasanya la nafiyah lil jins memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama bermakna tidak ada, ya, seperti la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pencipta alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita artikan di sini apa? Tidak ada. Karena memang terbukti tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang lain atau pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Baik, ini makna yang pertama, tidak ada. Makna yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tidak sah. Tidak sah. Seperti hadis la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan seorang kecuali dengan wali dan dua orang yang adil. Di sini kita artikan apa? Tidak sah. Kenapa? Tidak mungkin kita artikan tidak ada. Karena ternyata di sana ada sebagian orang yang nikah tanpa wali. Ada nggak? Ada banyak. Terutama di Saudi ini. Ya. Jelasin. Oh, kurang tahu. Alhamdulillah. Katanya begitu. Ada pokoknya entahlah di mana saja. Tapi yang jelas ada beberapa orang nikah tanpa wali dan saksi. Berarti tidak mungkin kita artikan tidak ada. Karena apa? Kalau kita artikan tidak ada, oh ternyata ada kok. Dan itu. Atau seperti hadis, ya, la sholata illa bi fatihatil kitab. Ya. Tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Tidak mungkin kita artikan di sini tidak ada. Karena kenyataannya ada orang yang sholat tapi nggak baca Al-Fatihah. Ada nggak? Ya ada. Ya, sholat tapi ngelamun sana sini, oh lupa Al-Fatihahnya. Iya kan? Oleh karena itu apa? Di sini tidak mungkin kita artikan tidak ada. Karena memang apa? Kenyataannya ada orang yang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Berarti kita artikan apa? Tidak sah. Karena itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah apa? Tidak sempurna. Kapan itu? Kalau kita artikan, tidak mungkin kita artikan tidak ada. Karena suatu amalan itu tetap tidak mungkin kita artikan tidak ada, karena memang ada. Tidak mungkin kita artikan tidak sah, karena memang ternyata tetap sah.
Seperti misalkan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak mungkin kita artikan di sini tidak ada, karena ternyata memang di sana ada orang yang tidak mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ada kan? Ada banyak. Dan tidak mungkin kita artikan tidak sah iman salah seorang di antara kalian, karena ternyata orang yang tidak mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya ternyata tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Maksudnya imannya masih tetap ada. Berarti kita artikan apa? Tidak sempurna. Dan ini diperkuat dengan lafaz Imam Ahmad, ya, la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Seorang hamba tidak mencapai hakikat iman, jadi kesempurnaan iman, sehingga dia mencintai manusia apa yang dia cintai untuk dirinya. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam, hadis ini menunjukkan bahwa apa? Nafi dalam hadis ini, la yu'minu di sini menunjukkan adalah nafyul kamal. Ya, meniadakan kesempurnaan iman saja. Dan ini perlu kita pahami ya ikhwani, karena ini masalah mencakup masalah apa? Keimanan. Banyak orang yang salah paham dengan hadis-hadis yang seperti ini. Seperti sebagian kelompok Khawarij yang mereka memahami hadis-hadis seperti ini dengan pemahaman yang sangat ganjil, yang sangat keliru, sehingga mudah untuk mengkafirkan saudaranya. Ya. Seperti kalau gini diartikan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Wow, berarti kalau melanggar kafir. Ya. Oleh karena itu mereka memahami seperti hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dia dalam keadaan iman. Berarti orang pezina itu adalah apa? Kafir. Orang peminum khamr kafir. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang melakukan dosa besar, ya, dia tetap memiliki keimanan tetapi berkurang imannya, tidak sempurna keimanannya. Tapi asal keimanannya masih tetap ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam surat Al-Hujurat mengatakan apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling perang. Perang dosa besar atau tidak? Dosa besar. Enggak boleh seorang mukmin memerangi saudara yang lain. Ya kan? Tapi sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menegaskan, menyebut mereka dengan keimanan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, enggak disebut sebagai apa? Kafir. Sekalipun mereka perang, tapi tetap disebut sebagai apa? Mukminin. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib, mereka berperang, tapi tidak mungkin ada seorang yang kemudian mengatakan mereka adalah apa? Kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka adalah apa? Mukmin. Lebih jelas lagi dalam surat Al-Baqarah tentang ayat pembunuhan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Faman ufiya lahu min akhi, saudaranya. Jadi seorang yang membunuh tetap disebut sebagai apa? Saudaranya. Dan tidak mungkin disebut saudara dalam Islam kecuali dalam saudara apa? Tetap keimanan. Kalau kafir bukan saudara lagi. Nah begitu. Semua ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita memahami hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan secara pemahaman yang benar. Jangan memahami dengan pandangan orang yang buta, sebelah mata. Kita harus memahami dengan semua ayat, semua hadis. Ya. Ini sangat penting sekali. Karena siapa yang memahami secara kurang, maka akan serampangan di dalam sehingga terjerumus di dalam kesesatan. Orang-orang Khawarij kenapa mereka tersesat? Ya, karena kurang dalam memahami. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang membunuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidina." Orang yang membunuh dengan saudaranya secara sengaja, ya, maka dia balasannya tidak lain kecuali surga dan kekal di dalamnya.
berarti orang yang membunuh adalah apa? Kafir. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah fa ulaika humul kafirun, kafir. Berarti presiden-presiden semuanya ini adalah apa? Kafir. Ya, pemahaman seperti ini adalah pemahaman Khawarij yang sudah diingatkan oleh para ulama bahwasanya mereka adalah kelompok yang tersesat dan menyimpang dari Islam. Baik, kita lanjutkan. La yu'min. Jadi artinya apa? Tidak sempurna. Yu'min diambil dari kata iman. Apa iman? Iman adalah al-iqrar al-mustalzimu lil-id'ani wal-inqiyad. Al-iqrar, pengakuan yang melazimkan, mengharuskan apa? Al-id'an wal-inqiyad, tunduk. Seorang mukmin adalah seorang yang tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang beriman. Apa? Iqrar. Mengakui. Kemudian tunduk dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang mengakui tetapi tidak mau tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang yang beriman. Orang yang mengaku misalkan Islam itu benar, memang agama Islam itu apa? Oke, jempol. Ya. Tetapi nggak mau syahadat, nggak mau masuk Islam. Apa dia disebut seorang yang beriman? Tidak ada faedahnya. Ya. Lihat paman Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah syairnya dia mengatakan, walaqad alimtu dina Muhammadin, ya, min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamatu wa hadar au hadaru masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubin. Saya telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad, yaitu agama keponakannya Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang benar dan sebaik-baik agama, min khairi adyanil bariyati dina. Saya tahu bahwasanya agama Nabi Muhammad ini adalah agama yang terbaik. Kalau seandainya bukan karena takut celaan, tentu saya akan mengikutinya. Jadi ini adalah pengakuan yang sangat jelas dari paman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Cuma dia takut celaan manusia. Apakah itu berfaedah baginya? Untuk mengakui loh ya, Islam adalah sebaik-baik agama, ya kan? Oleh karena itu dia sangat membela keponakannya, tapi nggak bermanfaat. Ya, bahkan dia tetap masuk neraka karena kekufurannya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya tatkala paman Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas, ya, berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kamu tahukah Abu Talib adalah orang yang membela kamu, menolong kamu. Apa jasa kamu kepadanya? Kata Nabi Muhammad SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, tentu dia di bagian apa? Ya, bagian dasarnya. Ya. Cuma dengan syafaat saya, dia diperingan. Nggak mungkin keluar karena dia kafir. Ya, cuma diperingan adabnya. Yaitu apa? Dalam sebuah hadis dinyatakan dia dikasih sandal, ya, yang dipakai dengan kakinya, lalu meleleh otaknya. Itu yang paling ringan. Ya. Baik. Yang menjadi pembicaraan kita pokoknya di sini adalah bagaimana paman Nabi Muhammad SAW yang mengakui tentang kebenaran Islam, tetapi tidak mau syahadat, dia tidak disebut Muslim dan mukmin. Karena sekedar pengakuan saja tanpa ikrar tidak ada faedahnya. Jadi yang namanya iman adalah apa? Ikrar, dan harus dengan ketundukan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya iman al-iqraru bil lisan. Ikrar dengan lisan. Kemudian wat tasdiqu bil jinan, membenarkan di dalam hati. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, ia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman ini bisa berkurang dengan taat kepada, itu definisi iman. Ikrar dengan lisan, yakni syahadat la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar mengakui saja tapi tidak mau ikrar, tidak mau bersyahadat dengan lisannya, tidak ada faedahnya. Kalau ada sekarang orang-orang non-muslim misalkan, atau orang-orang Kristen, ya, orang-orang non-muslim mengakui Islam itu agama yang indah, tapi dia nggak mau Islam, ya nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedahnya. Kan banyak ya orang-orang tokoh-tokoh non-muslim yang menyelidiki tentang Islam, ngakui Islam itu ternyata agama yang benar, tapi nggak mau Islam, ya nggak ada faedah. Tapi ya mendingan gitu aja. Yang kedua adalah at-tasdiq bil jinan, membenarkan di dalam hati. Ya. Kalau juga sekedar syahadat, ya, saya bersyahadat, tetapi dalam hatinya mengingkari, nggak ada faedahnya juga. Ini imannya iman orang munafik. Orang munafik kan gitu ya. Mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka berpuasa, mereka berjihad, tetapi hatinya kufur. Nggak ada faedahnya. Kemudian wal amalu bil arkan, diwujudkan dengan anggota badan, diamalkan. Hal ini berbeda dengan pendapat orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan iman itu di dalam hati saja, nggak usah sholat, nggak usah itu, ya, nggak masalah. Ya, ini pendapat Murji'ah dan ini pun adalah sesat dan menyesatkan. Tiga definisi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, dalam riwayat wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, Nabi bersabda, iman itu memiliki 60 lebih cabang, atau dalam riwayat yang lain 70 lebih cabang. Ya, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u batun minal iman, dan malu termasuk keimanan. Dalam hadis ini dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW tiga tadi. Yang pertama qaulu la ilaha illallah, ini adalah menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, ini termasuk iman. Ini termasuk apa? Amal. Menyingkirkan gangguan pakai apa? Pakai tangan kan? Wal haya'u syu'batun minal iman, malu termasuk cabang dari iman. Mana tempatnya malu? Di dalam hati. Ya, namanya malu itu di dalam hati. Berarti di sini dikumpulkan oleh Nabi SAW berapa? 3. Ya, lisan, hati, dan anggota badan. Baik. Selanjutnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Hatta adalah lil ghayah, sehingga dalam bahasa kita. Yuhibba li akhi, yuhibba. Apa artinya? Cinta. Diambil dari kata mahabbah. Baik. Apa artinya cinta? Definisi cinta apa? Pak Senior, apa artinya cinta? Mengorbankan gitu ya, mengorbankan semuanya untuk yang dia cintai. Ya, bisa. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta. Ya. Dia mengatakan cinta tidak perlu didefinisikan, ya. Karena cinta itu sudah jelas. Dikasih definisi tambah ruwet katanya. Ya. Adapun tentang seperti tadi itu hanyalah salah satu pengaruh dari cinta, bukti kecintaan. Adapun cinta itu sendiri tidak perlu didefinisikan, sudah jelas katanya. Ya, dan sesuatu yang jelas nggak perlu dijelasin. Ya. Dalam sebuah syair, walaysa yasihhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-nahar ila jadid. Tidak masuk akal sedikit pun kalau
ya, sudah ada matahari tapi masih pakai apa? Pakai lampu. Tingkatan paling tinggi adalah al-khullah, ya. Tingkatan yang paling tinggi adalah al-khullah. Sangat mencintai sekali, sehingga seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpanya. Ya, seperti kata penyair, laqad tasallalti maslakar ruhi minni wa bida summiyal qalilu qalila. Kamu ini seperti bagian ruh saya. Artinya saya nggak bisa hidup tanpa dirimu. Ya, wa bida summiyal qalilu qalila. Oleh karenanya Khalil, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah. Ya, Khalilullah, kekasih. Sangat mencintai. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang hambanya sebagai khalil kecuali dua orang saja. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala mengangkat saya sebagai khalil sebagaimana mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Dan kata Nabi, seandainya saya boleh mengangkat khalil, tentu saya akan mengangkat Abu Bakar. Cuma nggak boleh, karena yang namanya khalil hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita mengatakan Rasulullah adalah Khalilullah. Kalau ada orang mengatakan Habibullah, ini kurang. Karena mahabbah itu tingkatannya lebih rendah daripada khullah. Khullah itu yang paling puncaknya, kecintaan yang paling puncak, nomor wahid, ya, nomor satu, ya, nomor satu itu khullah. Adapun mahabbah itu masih di bawahnya. Oleh itu salah kalau orang mengatakan Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad SAW Habibullah. Sehingga dalam sebagian qasidah, ya, salatu wassalamu ala toha Rasulillah atau ala Yasin Habibillah, ini keliru atau kurang. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar Habib, tapi lebih daripada Habib, yaitu apa? Khalil. Ya. Bukan hanya sekedar Habib. Kalau Habib masih rendah, bahkan itu pelecehan kepada Nabi. Kurang. Nabi SAW lebih tinggi daripada itu. Khalil. Baik. Itu mahabbah. Hatta yuhibba li akhi. Ya. Mencintai saudaranya, sehingga dia mencintai saudaranya. Naam. Termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai saudara kita. Ya. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala katakan dalam kitabnya Rabbul Manam, dia mengatakan dalam keimanan, ya, perlu diketahui bahwasanya wajib bagi orang setelah mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah mencintai Allah dan Rasulnya, harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yakni kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Karena orang yang cinta, maka dia pun akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh yang dia cintai. Maksud saya, orang itu kalau misalkan mencintai seseorang, apa yang dicintai oleh kekasihnya, dia pun akan mencintainya. Tahu syairnya Majnun Laila? Orang yang tergila-gila dengan Laila, ya? Dia mengatakan apa? Amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dal jidari wa dal jidar. Ya? Wa ma hubbud diyari saqafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Ya? Saya melewati rumahnya Laila. Saya menciumi temboknya. Tembok rumahnya diciumin juga. Bukan saya mencintai temboknya, tetapi mencintai orang yang punya tembok. Maksudnya apa? Lailanya. Artinya apa? Orang yang mencintai kekasihnya, apapun yang dicintai oleh kekasihnya, dia cintai juga. Ya? Itu sebagian mereka, kalau kekasihnya cinta anjing, dia sebenarnya nggak cinta anjing, jadi cinta anjing juga. Kenapa? Karena ingin mencintai seperti yang dicintai oleh kekasihnya. Itulah
Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi yang saya isyaratkan, Rawdatul Muhibbin, punya cerita-cerita banyak seperti hal-hal seperti ini. Sehingga tidak salah kalau orang yang sedang jatuh cinta kadang gila, ya, kadang gila. Baik, hatta yuhibba li akhi. Nah, oleh karena itu ya ikhwani, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, min awsaqu ural iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Ya. Kenapa kita senang salat? Karena salat dicintai Allah. Kenapa kita senang haji? Karena haji diperintahkan oleh Allah. Kenapa kita cinta para sahabat? Karena para sahabat adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Kenapa kita cinta para ulama? Karena para ulama adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Kenapa kita tidak cinta atau benci setengah mati kepada orang-orang kafir? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi demikian, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta kita dan kebencian kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita cintai teman kita. Ya, kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Dia seorang muslim. Dia punya hak untuk kita cintai. Ya, demikian. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya. Dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya agar kita sebagai umat manusia, umat muslim yang saling mencintai, saling menyayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat. Ya, mereka keras terhadap orang-orang kafir dan saling mencintai, menyayangi di antara mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Warajulani ahadulillah. Ya, istama'a lillah waftaraqa lillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fi wajada halalatal iman." 3 perkara yang apabila seorang mau melakukannya maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya warajulun yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang yang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena dia taat kepada Allah, karena dia seorang muslim. Dia bukan karena anaknya orang kaya, ya, karena banyak uangnya, sering jajanin kita, ya, sehingga nanti kalau sudah habis uangnya sudah putus hubungan, ya. Bukan itu cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah yang dibangun karena penaatan kepada Allah Subhanahu. Kita ini menyimpang atau keliru, kita nasihati dan kita cinta kepadanya. Ad-dinu an-nasihat. Kemudian kalau memang dia sudah mendapatkan nasihat, kemudian dia tetap kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya melanjutkan kepada diri saya pribadi dan semuanya, marilah kita berusaha untuk menjadi saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengasihi, menyayangi di antara kita semuanya. Terutama lagi ya, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena kita orang sedikit, Hasan al-Basri pernah berkata, "Ya ahlus tarafahu wa tarahamu fima bainakum fa innakum taqulun nas." Wahai Ahlus Sunnah, ya, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian. Karena kalian ya, antum kalau pulang itu dibilang orang apa? Aneh. Ya, mengakui dari Saudi itu makan penyakitnya.
Inilah dibilang radikal, dibilang orang kuno dan sebagainya. Masih. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada saudaranya, kepada temannya Yusuf, kata beliau, tidaklah kita langsung mungkin muslim berbalik senangnya. Kalau kamu jumpa orang ahli sunnah di timur, sampaikan salam itu. Dan apabila kamu jumpa di barat, sampaikan salam untuknya juga. Tapi ini karena mereka adalah orang-orang yang asik. Dan kita semuanya kalau ya mungkin kalau pas di sini ya betul gitu asik. Ya. Tapi kalau sudah pulang masing-masing di rumah masing-masing, di desa masing-masing, nah, ya, nggak punya ini mungkin orang masyarakat banyak yang gitu. Tapi kalau Anda yakin dengan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sedih. Karena kita bersama Rasul, bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia akan sedih. Kalau kamu sedih karena nggak punya teman, baca Al-Quran, baca sirah, kamu akan mendapatkan teman yang banyak sekali. Baik. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apa yang dia cintai untuk dirinya. Seperti patokannya. Kalau kamu cinta untuk dirimu, apa yang kamu cintai untuk dirimu, cintai juga untuk saudaramu. Itu patokannya. Ini yang dimaksud sama hadis ini. Kalau kamu cinta kepada sesuatu untuk dirimu, maka cintai juga untuk saudaramu. Karena semua orang pasti mencintai dirinya, ya kan? Ya. Maka timbangannya, apa yang kita cintai untuk diri kita, hendaklah kita cintai juga untuk saudara kita. Dan apa yang kita benci, tidak sukai untuk diri kita, jangan suka hal itu terjadi pada saudara kita juga. Jadi perhatikanlah sebuah hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Tatkala seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasul, izinkan saya berzina. Laki-laki itu takut. Para sahabat langsung melotot semuanya. Ini anak muda datang-datang langsung izinkan saya apa? Zina. Sudah tahu Islam sangat mengharamkan apa? Zina. Tapi Rasulullah nyantai aja. Ya, tenang. Beliau mengatakan, ya, pertanyaan tadi. Ya, wahai anak saudaraku, apa pendapat? Apakah kamu suka kalau ada orang lain berzina dengan ibunya? Itu terbalik. Kamu minta izin sama saudara saya minta zina. Sekarang relakah kamu kalau ada orang lain berzina dengan ibumu? Relakah kamu kalau ada orang lain berzina dengan saudarimu? Ya enggak. Ya. Relakah kamu kalau ada orang lain berzina dengan bibimu? Ya jelas enggak. Lalu kata Nabi, kalau kamu tidak suka orang lain berzina dengan kerabatmu, lantas kenapa kamu suka untuk mengambil orang lain berzina dengan anak orang lain? Lebih cintailah ya orang lain seperti kamu mencintai untuk dirimu. Dan bencilah ya apa yang kamu benci untuk dirimu, kamu juga harus membenci itu kepada orang lain. Misalkan kita semuanya senang, kita mendapatkan nikmat, iya kan? Kita mendapatkan hidayah, Islam, demikian juga kita juga senang kalau nikmat Islam ini kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah. Ya? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, dapat ngaji, dapat dar Al-Qur'an, hadis. Ya, juga senang apabila saudara-saudara kita juga mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kita tidak suka apabila kita mendapatkan kerugian. Ya. Kalau kita ditipu oleh orang, kita nggak suka, maka jangan menipu orang. Itu timbangannya. Apa yang tidak kamu suka untuk dirimu, jangan kamu suka untuk orang lain. Apa yang kamu cintai untuk dirimu, cintailah hal itu untuk orang lain juga. Jadi timbangannya adalah apa? Diri. Karena semua kita pasti mencintai diri kita. Sehingga Umar bin Khattab sendiri, tatkala dia mengatakan, ya Rasul, ya saya sangat mencintai engkau, ya dari semuanya kecuali diriku. Kecuali diriku. Karena semua orang fitrahnya adalah sangat mencintai apa? Dirimu. Tapi kata Nabi SAW, tidak wahai Umar. Sampai kamu mencintai apa? Saya lebih dari dirimu juga. Baik, hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil.
dari hadis ini. Yang pertama, termasuk kesempurnaan iman adalah mencintai saudara kita yang beriman apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, baik dalam urusan dunia maupun urusan apa? Sebaliknya, kita membenci ya, apa yang dibenci oleh diri kita apabila hal itu terkena kepada saudara kita. Ya. Yang kedua, barang siapa yang mencintai saudaranya seperti dia apa yang dia cintai untuk dirinya, berarti dia selamat dari hasad dan dari kotoran hati. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan di antara dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Bersihkan diri kita dari benci terhadap saudara kita. Ya, masih ada misalkan nggak senang atau kebencian terhadap saudara kita, hilangkan, bersihkan. Ya, baik. Selanjutnya dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Kadang sempurna, kadang apa? Berkurang. Diambil dari kata apa? La yu'minu. Karena kita artikan tadi apa? Tidak sempurna. Seperti iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan itu dapat kita rasakan kalau kita sering ngaji, ya, sering sholat, ibadahnya, kita akan merasakan iman kita, masya Allah, memiliki kekuatan.